Universitas Airlangga grows together in synergy with other top Indonesian universities to create a positive academic environment in its campuses. Universitas Airlangga is situated near to the public facilities such as sports centers, shopping centers, hospitals, police stations, and other public places which greatly support the educational process. The main campuses are located near to the city center of Surabaya, the vibrant city that also allows Universitas Airlangga to pay attention on its greenery. It is shown by an extensive concern on public parks and cleanliness. It creates a comfortable and refreshing atmosphere for the students during their studies. Despite living in modern and advanced city, students of Universitas Airlangga always uphold humanistic values and live in harmony in the surrounding communities. The students also make positive contribution to the communities. For its contribution to the world, Universitas Airlangga continues to make efforts and take a more significant role in global civilization's development. These are conducted through collaborative researches, international partnership, teaching session, and various community services. All of these efforts are derived from the spirit and the values from Universitas Airlangga motto, excellence with morality. It acts as the foundation for every element of the academic community in Universitas Airlangga to achieve the just and civilized global society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaharani Firolivia dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Setelah tadi kita sudah melihat cuplikan-cuplikan profil dari Universitas Airlangga sendiri, di sini izinkan saya untuk mengajak kalian berdiskusi mengenai beberapa hal. Kita akan membagi menjadi beberapa topik, 4 topik lebih tepatnya. Yang pertama yaitu transformasi radon, kemudian yang kedua mengenai perkembangan atau sejarah dari CT scan sendiri, kemudian bagaimana radiasi bisa menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana proyeksi slice itu bisa dilakukan. Kemudian untuk yang topik terakhir yaitu mengenai radiografi konvensional. Kita masuk ke topik pertama yaitu mengenai transformasi radon. Transformasi radon ini merupakan teknik secara matematika yang telah luas digunakan dalam pengolahan data seismik. Terdapat 3 jenis radon transform yang biasa digunakan, yaitu ini digunakan untuk menekan multiple ya, yaitu yang pertama slant stack, yang kedua hiperbolik atau transformasi hiperbolik, dan yang ketiga radon transform. Nah, transformasi radon ini digunakan pada penghilangan efek multiple pada data seismik bertipe hiperbolik. Kemudian untuk transformasi radon sendiri ini pertama kali dibuat oleh Johann Radon pada tahun 1917. Lalu Deans mendiskusikan hasil penelitian Johann Radon ini pada tahun 1983 dengan menggunakan teori matematisnya, dan Durrani dan Bicep pada tahun 1984 menguji sifat dasar dari transformasi radon itu sebagai velocity analysis tool. Dan transformasi radon parabolik ini pertama kali digunakan dalam teknik mengatenuasi multiple oleh Hanson pada tahun 1986. Nah, sejak itu transformasi radon menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengatenuasi multiple. Untuk prinsipnya sendiri dari transformasi radon itu adalah mengubah domain waktu jarak atau Tx menjadi domain tau T atau intercept time parameter sinar yang telah dikenai koreksi NMO. Ini tuh mengubah domain menjadi tau P itu dilakukan karena pada domain tau P itu suatu multiple akan mudah
dibedakan antara gelombang primer dan multiplenya. Kemudian untuk tujuan dari koreksi NMO sendiri atau normal move out correction itu ya adalah untuk meluruskan gelombang refleksi primer, dan itu tuh sebelum ditambahkan atau sebelum stacking. Nah, untuk gelombang multiple menjalar dengan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan gelombang primer, sehingga memiliki NMO atau normal move out correction yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke topik pembahasan kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan CT scan atau computed tomography. Pada generasi pertama yaitu rotate translate pencil beam, di mana adanya gerakan translasi dan rotasi dengan berkas sinar X berbentuk pensil dan geometri berkas sinar paralel seperti gambar berikut ini. Pada generasi ini itu keuntungannya yaitu pengaruh radiasi pada detektor itu tidak ada karena bekas sinar X-nya itu berbentuk pensil. Kemudian untuk generasi kedua yaitu rotate translate narrow band beam, itu adanya gerakan translasi dan rotasi dengan berkas sinar X yang berbentuk narrow band beam. Itu kelemahannya pengaruh hemburan radiasi. Keuntungannya waktu scan-nya itu lebih sedikit. Dan untuk ilustrasi gambar pada generasi 2 ada di gambar seperti ini. Kemudian untuk generasi ketiga yaitu rotate dengan wide band beam, di mana adanya gerakan rotasi, konfigurasi rotasi dengan berkas sinar X yang berbentuk kipas. Di mana keuntungan dari generasi ketiga itu waktu scan-nya lebih cepat, namun ada kekurangannya, yaitu kekurangannya adanya ring artefak karena kerusakan kanal pada detektornya. Selanjutnya yaitu untuk generasi keempat ada rotate stationary, merupakan tabung sinar X yang berputar dan detektornya ini diam. Detektor ini tersusun melingkar membentuk lingkaran, dengan kerugiannya itu harganya mahal dan juga dosis radiasinya tinggi. Tapi untuk kelebihannya sendiri itu tidak seperti generasi ketiga. Pada CT scan generasi keempat ini tidak terjadi ring artifact. Kemudian pada generasi kelima stationary electron beam atau EBT atau EBT, itu dimana electron beam teknik itu tidak menggunakan tabung sinar X, tetapi menggunakan elektron gun yang memproduksi pancaran elektron. Kemudian untuk generasi ke-6 merupakan helical single slice CT atau SSCT, di mana akuisisi data ini dilakukan dengan meja bergerak, sementara tabung sinar X itu berputar, sehingga gerakan tabung sinar X ini membentuk pola spiral terhadap pasiennya. Untuk generasi ke-7 ada multiple detector array atau multi-slice CT, itu digunakan multi-array detektor. Jika kolimator itu dibuka lebih lebar, akan didapatkan data proyeksi lebih banyak dan irisannya itu yang lebih tebal, sehingga penggunaan yang tinggi sinar X itu lebih efisien jadinya. Kemudian untuk generasi ke-8 yaitu dual source CT atau DSCT, itu menggunakan dua buah tabung sinar X dan terhubung pada dua detektor. Itu masing-masing tabung sinar X sinar X itu menggunakan tegangan tinggi dan juga tegangan rendah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke topik ketiga, yaitu mengenai bagaimana radiasi bisa menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya, dan juga penjelasan mengenai bagaimana proyeksi slice bisa dilakukan. Oke, pada dasarnya saat radiasi itu menembus materi, sebagian akan terhambur dan sisanya itu akan berinteraksi dengan atom atau molekul penyusun materi. Nah, sehingga terjadi proses ionisasi dan juga eksitasi.
Pada proses ionisasi itu akan terjadi perpecahan ikatan kimia, di mana itu juga terjadi pembentukan ion dari struktur kimia sel yang menggunakan back projection method untuk mengukur Gl, Q dan mendapatkan Fx, Y. Kemudian untuk mendapatkan Gl, Q atau Gl, tetanya itu menggunakan perumusan 2 kali integral dengan batas bawah minus tahingga dan batas atas tahingga f, x dikali delta x cos theta dan y sin theta min 1 dx dt. Nah, digunakan back projection method untuk mengambil gambar yang lengkap itu untuk semua sudut. Nah, rumus yang tadi itu digunakan untuk back projection method untuk mengambil gambar yang lengkap pada semua sudutnya. Selanjutnya, menambahkan semua gambar yang didapatkan dari back projection method dan diolah kembali dengan rumus fb x, y sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi b theta x, y d theta. Dan juga berikut ini merupakan ilustrasi-ilustrasi dari contoh back projectionnya sendiri. Nah, dilihat dari ilustrasi-ilustrasi tersebut itu terlihat bekerja, namun citra ini itu masih memerlukan algoritma yang lebih. Nah, itu biasanya digunakan projection slice theorem. Nah, untuk projection slice theoremnya ini sendiri itu merupakan teori yang menyatakan bahwa dengan mengumpulkan sekelompok proyeksi satu dimensi pada berbagai sudut dapat dibangun gambar 2 dimensi, dan dari gambar irisan 2 dimensi tersebut dapat dibentuk gambar 3 dimensi dan begitu juga seterusnya. Untuk projection slice theorem sendiri itu menggunakan langkah-langkah seperti ini. Untuk yang pertama yaitu menggunakan 1 DFT pada project dengan menggunakan perumusan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, mensubstitusikan radon transformnya sendiri dan itu menggunakan rumus-rumus berikut ini. Kemudian untuk yang ketiga menggunakan delta function dengan rumus berikut ini, sehingga didapatkan G rho, theta sama dengan F rho cos theta, rho sin theta. Baik, kita sudah masuk ke topik yang keempat dan juga topik yang terakhir, yaitu mengenai radiografi konvensional. Radiografi konvensional sendiri itu adalah pemeriksaan medis yang menggunakan sinar X. Nah, pemeriksaan ini tuh merupakan jenis pencitraan yang paling umum dan dapat dilakukan kapan saja. Untuk radiografi konvensional sendiri digunakan untuk melihat adanya patah pada tulang atau infeksi pada paru-paru dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Untuk metodenya sendiri dari radiografi konvensional itu adalah film based dengan menggunakan intensifying screens. Jadi film tersebut diletakkan di antara 2 layar, kemudian layar akan mengeluarkan layar itu akan mengeluarkan sinar ketika sinar X mengenai layar tersebut. Nah, selanjutnya film akan diproses secara kimia dan bisa dilihat di dalam light box. Untuk radiografi konvensional sendiri itu tentu saja banyak digunakan pada dunia kedokteran maupun kedokteran gigi. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mendiskusikan dengan kalian semua mengenai penggunaan dan sejarah perkembangan radiografi pada kedokteran gigi. Sinar X itu pertama kali ditemukan oleh Wilhelm C. Roentgen, seorang profesor fisika dari Jerman pada tahun 1895 saat melihat fluorensi yang berasal dari kristal barium platinosianida, sehingga ia dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1901.
Kemudian pada akhir Desember 1895 yang dan juga itu awal Januari 1896, Otto Walkhoff, seorang dokter gigi berkebangsaan Jerman, itu adalah orang pertama yang menggunakan teknik Bitewing sederhana dan memasukkan lempeng kaca fotografi yang dibungkus dengan kertas hitam ke dalam mulutnya sendiri dan kemudian diberi paparan sinar radiografi selama 25 menit. Kemudian apabila ditinjau dari dosis radiasinya, praktisi dan juga pabrik itu menerapkan pengurangan dosis radiasi terhadap pasien dengan menggunakan radiografi digital. Nah, itu ada beberapa alasan mengapa pengurangan dosis yang sedikit disarankan ini. Alasan yang paling penting itu adalah dosis per exposure, peningkatan penggunaan radiografi, dan peningkatan frekuensi pengambilan gambar ulang. Nah, umumnya pada produsen itu mengklaim bahwa pengurangan dosis 90% untuk sensor digital dibandingkan dengan film. Nah, tapi kenyataannya terjadi penurunan dosis radiasi dibandingkan standar pada film f-speed antara radiasi antara itu 0-50%. Nah, sistem plat storage fosfor dengan lintang exposure yang digunakan memberikan resiko paparan radiasi yang lebih banyak pada radiografi konvensional. Nah, untuk peningkatan frekuensi pengambilan gambar ulang dibutuhkan beberapa waktu lagi bagi praktisi untuk membiasakan diri dengan posisi sensor di dalam mulut pasien pada penggunaan radiografi konvensional, sehingga kebutuhan untuk pengambilan gambar ulang juga itu pasti akan lebih sering, sehingga frekuensinya juga akan semakin banyak untuk pengambilan gambar ulang. Nah, berbeda halnya dengan penggunaan radiografi digital yang hanya membutuhkan pengambilan gambar ulang dengan frekuensi yang jelas lebih sedikit. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa radiografi digital itu memberikan beberapa keuntungan dibandingkan dengan yang konvensional, diantaranya jumlah dosis dari paparan radiasi yang sangat rendah, prosesnya juga lebih cepat, kualitas gambarnya itu lebih baik sehingga memberikan keakuratan dan penegakan diagnosis yang lebih baik, dan lebih mudah dalam penyimpanan dan pengasipan, dan juga ramah lingkungan. Baik, sekian dari hasil diskusi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi diskusi lainnya.